Masyarakat yang tak punya kalender tadi 10 tahun Nabi menjadi presiden, menjadi raja, menjadi pemimpin negara, tak pakai kalender. Meninggal Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun. Khalifah tak juga ada kalender. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Umar menjadi khalifah 5 tahun. Nabi 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 5 tahun. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah ini, datanglah gubernur namanya Abu Musa Al-Ash'ari membawa surat. Sayyidina Umar, ya kami malu sebagai gubernur menerima surat dari raja tetangga pakai kalender. Suwe awak ndak ada tanggal bulan tahunnya, maka kalau begitu kita mesti ini membuat kalender. Maka Sayyidina Umar pun mengumpulkan jamaah kibarus sahabat-sahabat senior. Eko awak akan membuat kalender Islam. Kapan kita mulai? Ini menunjukkan Umar bin Khattab itu orangnya tidak diktator. Kalau Sayyidina Umar lewat di jalan Hang Tuah, maka setan akan mutar ke jalan Harapan Raya, saking takutnya. Itu Sayyidina Umar. Bukan untuk awak. Awak satu rute sama setan. Itu pun sombongnya minta ampun. Tak mau musyawarah. Menurut saya siapa? Sedangkan Sayyidina Umar aja masih musyawarah, dikumpulkannya sahabat-sahabat Nabi. Karena dulu pesan Nabi, kalau ada dalam Quran, ambil di Quran. Kalau tak ada dalam Quran, ambil di hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tanya sahabat-sahabatku. Mungkin kamu tak tahu hadisnya, sahabatku tahu. Kalau ada orang sekarang, ada itu semua di kepala saya. Siapa kita? Sedang sahabat Nabi aja rendah hati. Sayyidina Umar bin Khattab. Hai sahabat-sahabat Nabi, ya. Menurut kalian, kapan kita mulai kalender Hijriah? Oh, belum lagi Hijriah. Kapan kita mulai kalender Islam ini? Pendapat pertama, kita mulai kalender ini dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah, pendapat ini ditolak, tak diterima. Kenapa? Karena 40 tahun Nabi sudah lahir, tapi tak ada perubahan. Yang berzina tetap berzina, yang riba makan haram, yang mencuri tetap mengambil hak orang lain. Maka Nabi 40 tahun baik, tapi untuk dirinya saja. Kalender ini tak cocok dimulai dari lahirnya Nabi, karena tidak membawa momen perubahan. Tolak pendapat satu. Ada pendapat lagi? Ada. Pendapat yang kedua, kapan kita mulai? Mulai kalender ini ketika turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tolak, tak pakai. Kenapa? Karena Quran sudah turun 13 tahun pun tak ada perubahan. Ini menunjukkan kitab suci kalau tak diamalkan tidak membawa apa-apa. Itu yang di sudut yang paling suka saya tulisan As-Somad. Ada pula nama awak di situ. Nah, maka tak bisa kita mulai kalender Islam ini dari turunnya Al-Quran. Pendapat dua, tak pakai. Oke, ada lagi berpendapat? Ada. Jadi macam sidang paripurna juga dia. Cuman waktu itu tidaklah seperti sekarang. Maka kalau dikatakan siapa yang paling hebat menerapkan demokrasi dalam sejarah dunia? Islam. Islam orang dihormati bukan karena warna kulitnya, tapi isi kepalanya. Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam, budak, hamba sahaya, tapi dipakai Nabi azan, naik ke atas Ka'bah, menara belum ada, mengumandangkan azan. Dipandang engkau karena isi kepalamu, bukan karena casingnya. Nah, maka ada tak lain pendapat? Ada. Apa pendapatnya? Pendapat ketiga, bagaimana kalau kalender Islam ini kita mulai dari meninggalnya Nabi Muhammad? Meninggal Nabi, itu kita buat tahun 1. Tolak. Kenapa? Dan saya paling bersyukur ditolak pendapat yang ketiga. Bayangkan Bapak Ibu kalau kalender kita dimulai dari meninggalnya Nabi. Selamat menyambut tahun baru, takziah. Asal menyambut tahun baru menangis. Pembawa acara dalam menyambut tahun baru ini, marilah kita mengenang kematian Nabi Muhammad. Ustadz pun menangis, pembawa acara pun menangis, bapak ketua masjid kata sambutan pun menangis, ketua pembangunan masjid paling kuat menangisnya, karena masjid belum juga selesai. Nah, maka pendapat yang ketiga kau ditolak karena isinya mengingatkan kepada kematian, tak membangkitkan semangat, tahun duka cita, tak pakai. Ada lagi. Ini pendapat yang keempat, ini ikhtilaf. Satu riwayat menyebut Sayyidina Ali yang berpendapat disetujui oleh Sayyidina Umar. Kata Ali, kalau begitu Umar, kita pakai aja momen hijrahnya Nabi.
Lalu disetujui Umar. Riwayat satu. Riwayat kedua mengatakan Umar sendiri. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan mana yang hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana orang pura-pura masuk Islam, mana yang munafik. Maka kalau gitu kita pakai hijrah. Disetujui oleh seluruh sahabat. Hidup apa ini kan? Makanya mimbar-mimbar Ahlus Sunnah cirinya ada tulisan 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini saya mau tengok mimbar ini mimbar Ahlus Sunnah apa tidak? Untung ada. Dulu saya bingung kenapa masjid-masjid selalu buat kadang di mimbar, kadang di sudut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena ternyata ada mengaku Islam tapi tak mengakui Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu yang hijrah itu siapa? Kata Nabi, kalau kalian mau tahu siapa itu hijrah, wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Itulah orang yang hijrah. Oranglah hijrah. Sudah. Hijrah apa? Hijrah tompek. Kamu sudah hijrah? Sudah. Hijrah apa? Hijrah tahun? Bukan. Hijrah adalah meninggalkan. Ibu itu Pak Ustadz, dulu kerjanya kalau berjalan cerita anak orang, laki orang, bini orang, anak orang, laki orang, bini orang. Tapi setelah hijrah nih diam aja dia. Kenapa diam? Sakit gigi. Sekarang kita cerita bagaimana perjalanan hijrah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu dimulai pada hari Kamis. Kebetulan tahun ini pula 1 Muharramnya hari Kamis. Tapi hijrah bukan 1 Muharram. Nah, ini perlu diluruskan. Nanti kalau ada orang menulis hijrah itu bukan 1 Muharram Pak Ustaz. Memang bukan 1 Muharram. Muharram itu dipilih oleh Sayyidina Umar karena orang balik dari haji mengawali hidup pada bulan Muharram. Tapi hijrah bukan 1 Muharram. Setelah dapat momennya momen hijrah, ya, kapan kita mulai? Maka pilihlah di bulan Muharram, kata Sayyidina Umar, karena orang sudah balik haji. Ini jemaah sudah balik haji semua, mengawali hidup gas aktivitas baru di bulan Muharram. Tapi perjalanan Nabi Muhammad itu bukan pada bulan Muharram. Sepakat ahli sejarah. Pada hari Kamis berkumpullah seluruh nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala-kepala suku, para tokoh-tokoh kafir Quraisy di tempat bernama Darun Nadwah. Darun, rumah, Nadwah, tempat pertemuan parlemen Quraisy. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwah. Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay, datuk yang kelima. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwah. Menyakitkan. Apa menyakitkannya? Yang mendirikan Darun Nadwah datuk awak. Tapi orang bersidang di Darun Nadwah ingin membunuh awak. Ini yang paling menyakitkan. Berkumpul mereka di Darun Nadwah. Apa agendanya? Bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis pagi. Mereka tidak berkumpul di waktu malam, tapi berkumpulnya di waktu pagi di Darun Nadwah. Bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia sudah mengganggu stabilitas keamanan selama 13 tahun. Yang dulunya kita aman, adem, ayam, tentram, sekarang kita sudah terganggu. Maka dia ini mesti kita habisi. Yalah, berkumpullah mereka. Pendapat pertama, musyawarah lagi kafir Quraisy. Pendapat pertama, menurut kafir Quraisy bahwa ini Muhammad ini harus kita buang ke tempat yang jauh. Karena kalau dibiarkan dia di Makkah ini, nanti orang Makkah ini akan terpengaruh, terkontaminasi dengan akal dia. Pendapat pertama, bagaimana kita buang dia ke tempat yang jauh? Yalah kalau begitu. Tapi orang kafir Quraisy yang bersidang waktu itu, nama pimpinan sidangnya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut nama Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Siapa Umar bin Hisham nih Pak Ustadz? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, orang ingat. Umar bin Hisham, nama keren Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma kenal satu nama.
Namanya siapa? Abdul Somad. Kami cari di FB tak ada. Rupanya di FB Anton. Nama keren. Nama Umar bin Hisham. Nama keren Abu Jahal. Dialah yang memimpin sidang ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana kalau Muhammad ini kita buang aja ke tempat jauh? Jangan. Ada yang tak setuju. Muhammad ini orangnya cerdas, cakapnya menarik, dia punya aura kepemimpinan. Nanti kalau kita buang dia di tempat yang jauh, di sana tiba-tiba dia punya pengikut banyak, datang dia balik ke Makkah, habis awak dibunuhnya. Nah, ada pendapat lagi? Ada. Bagaimana cara membunuh Muhammad? Bagaimana kalau Muhammad ini kita masukkan ke peti? Kita ikat dia, masukkan ke peti, letakkan samping Ka'bah, jangan kasih payung. Jemur dia sampai kering, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, nanti dia mati. Selesai. Apa kirim jauh-jauh? Buat modal payah, menyediakan ontanya lagi. Ini enggak. Cukup kita kasih peti, letakkan samping Ka'bah, biarkan dia mati kelaparan. Oh, ini tak bisa. Kalian tak tahu. Muhammad ini banyak simpatisannya. Muhammad ini followernya lebih 300.000. Kalau sampai mereka tengok ini pemimpin mereka dijemur kering di samping Ka'bah, ini Makkah bergejolak. Orang kulit-kulit hitam, budak-budak banyak ikut suka sama dia, karena dia mengajarkan prinsip persamaan. Kata dia semua manusia ini sama, kulit hitam, kulit putih sama, mereka ini senang betul. Kalau sampai mereka tengok pemimpin mereka yang mereka cintai ini kalian siksa, tak makan, tak minum samping Ka'bah, dijemur, habis Makkah bersimpah darah. Jadi pendapat kedua ini tak bisa pakai, tak pakai, tolak. Ada pendapat lagi? Karena pendapat ini ditolak, maka datanglah Abu Jahal berpendapat sendiri. Saya kalau gitu pendapat, kata Abu Jahal. Ini menunjukkan ketua sidang boleh berpendapat. Apa pendapat ente Abu Jahal? Pendapat saya begini aja. Kita kirim satu orang dengan pedang panjang masuk ke dalam kamar dia malam-malam, pancung kepalanya, putui, selesai. Apa susah-susah? Betul juga pendapat Abu Jahal. Kalau gitu kita kirim satu. Ada yang tak setuju? Jangan macam-macam. Kalau sampai kita kirim satu orang memancung kepala Muhammad, kalau sampai satu suku ketahuan, maka suku berperang, hancur, bersimbah darah. Akhirnya rapat deadlock. Karena rapat deadlock, disebarlah roti kotak sama air minum buntu. Bagilah kue-kue kotak. Jadi gimana nih? Udah capek kita rapat, pendapat kirim jauh katanya bahaya. Kalau gitu dikurung aja di samping Ka'bah bahaya juga. Diutus satu orang bahaya juga. Gimana? Kata Abu Jahal beginilah. Kalau satu suku yang membunuh kan satu nanti berperang. Ya. Kalau begitu setiap suku ini kirim satu orang, suku ini kirim satu orang, suku ini satu orang, satu. Jadi gimana? Semua suku ikut membunuh. Kalau semua ikut membunuh, siapa yang mau dituntut? Betul juga. Inilah ide korupsi berjamaah. Dengan ini sidang rapat pleno pagi Kamis menetapkan bahwa hasil rapat kita, setiap suku mengirim satu orang untuk memancung kepala Muhammad. Rapat selesai, habis, selesai. Habis itu mereka pun tanda tangan amprah. Habis rapat pagi selesai, yang punya ide siapa? Abu Jahal. Abu bapak Jahal bonga, Abu Jahal pak bonga. Abu bapak Jahal bodoh, pak bodoh. Kenapa orang bodoh otaknya cerdas? Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh, tapi untuk yang jahat-jahat dia cerdas. Bapak ibu, gimana cara kita mencepatkan, mempercepat pembangunan masjid nih? Tak ada pendapat, datang bodohnya. Bagaimana cara kita menyambut 1 Januari 2018 nanti? Keyboard tunggal. Kita bakar-bakar ayam sampai pagi. Itu Abu Jahal tuh. Datanglah Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam kita hijrah. Kenapa nanti malam? Karena nanti malam anak-anak muda akan datang ke rumahku dan mereka akan memancung kepalaku. Sebelum mereka masuk, kita cabut. Dari mana Nabi Muhammad tahu hasil rapat pagi Kamis tadi? Padahal itu rapat tertutup, tidak ada wartawan yang boleh masuk, baik wartawan Riopos maupun MX. Tak ada yang bisa masuk. Kenapa Nabi bisa tahu hasil rapat itu? Ternyata rapat itu disadap. Siapa yang menyadapnya? Jibril alaihissalam. Inilah dalil boleh menyadap. KPK yang tak punya dalil, ini dalilnya.
boleh disadap HP orang kafir musyrik. Rupanya HP Ustadz disadap mereka. Ustadz mau tahu HP Ustadz disadap atau tidak? Mau? Gini caranya, dipegang mereka HP saya, HP Ustadz kena sadap. Biarlah, mudah-mudahan yang menyadap itu dapat hidayah. Awak cerita mengaji aja, bukan ada cerita macam-macam, bukan ada cerita sama cewek-cewek. Iya, cerita pengajian, sadap-sadap lah. Di kampung awak pun banyak tukang sadap, tukang takik kota. Maka kata Jibril alaihissalam, Muhammad, ya, mereka tadi pagi sudah bersidang di Darut Nadwa. Apa kata mereka? Wahai Sayyidina Jibril, mereka nanti malam akan mengutus anak-anak muda memancung kepalamu. Maka Nabi pun datang ke rumah Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar pun setuju, nanti malam kita berangkat. Oke, Nabi pun balik lagi ke rumah, bersiap-siap malam. Nabi bangun malam. Nabi itu sunnah tidur sesudah Isya. Makruh hukumnya bercerita-cerita sesudah Isya, kecuali cerita agama. Cerita kita ini tak makruh. Kenapa? Karena kita cerita agama. Adapun cerita tak tentu arah ngalor ngidul lah, itu tak. Makanya waktu yang paling hebat setelah Isya. Bapak yang dokter, coba tanya sama Pak dokter, kapan waktu yang paling bagus tidur malam? Habis Isya. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. 6 jam tidur, bangun tahajud. Makanya Ustadz Arifin Ilham tak mau ngisi pengajian malam. Asal habis Isya, dia tidur. Nanti malam bertahajud. Tidur paling berkualitas habis Isya. Kenapa umat ini payah tahajud malam? Karena habis Isya itulah acaranya mantap-mantap. Jodoh Akbar habis Isya. Abad kejayaan habis Isya. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United habis Isya. Upin Ipin aja yang sebelum Isya. Malam itu Nabi pun keluar rumah. Selesai sholat dia keluar rumah. Disitulah kejadian luar biasa. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka kami buat sadda, tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka kami buat tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa menengok. Keluar Nabi Muhammad dari dalam rumah, mereka macam di dalam tembok, mata mereka tak bisa. Diambil Nabi pasir, disiramkan Nabi. Nabi pun lewat, mereka tak bisa menengok. Begitu Nabi sudah lewat, barulah mereka terbangun, dipegang mereka rambut mereka. Kok ada pasir? Mereka pun masuk ke dalam rumah. Mereka sudah mau menebaskan pedang. Kata salah seorang dari mereka, buka dulu, tengok dulu, pastikan dulu siapa di balik ini. Begitu dibuka, Sayyidina Ali. Mereka tanya, Ali, ya, kenapa bisa kau tidur di sini? Muhammad nyuruh aku tidur di sini. Mana dia? Mana? Aku tahu, kata Ali. Carilah sendiri. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. So kalau ada razia, bacakan kau ya. Macam mana dulu mereka tak bisa menengok Muhammad waktu hijrah, begitulah pak-pak polisi itu tak bisa menengok Waang nanti. Kata Datuk pesan ke cucu, kau dibawa lah. Kebetulan SIM mati pula kan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum. Berbunyi semprit polisi. Kenapa tak mempan? Polisi pun baca Yasin juga. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waktu dibaca ayat itu menitik air mata awak. Dia apa? Mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah ingat ayat itu Pak Ustaz. Mana ingat? Membacanya cepat. 120 km per detik. Valentino Rossi. Allah turja'un. Allah fayakun. Allah. Bacalah pelan-pelan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Titik air mata awak. Dia apa mak menangis? Tak nampak lagi titik ya sama titik tu. Awak sangkunya mengenang Nabi hijrah. Jadi air mata ni macam-macam keluar. Bapak menangis dia apa? Sertifikasi belum cair lagi Pak Ustaz. Sampai mana tadi ceritanya? Sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kita berangkat. Ya, naiklah Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW ke atas jabal, namanya Jabal Thur.
Yang naiknya potong ke atas yang ada gua Hira, Jabal Nur. Jabal Sur tak bisa awak naik, bukit terjal tajam, tak ada jalan naik kan. Ambo beberapa kali bawa jamaah, bapak ibu sekalian, itu adalah Jabal Sur. Sampai Nabi sama Sayyidina Abu Bakar naik ke atas bersembunyi. Naik mereka ke atas tidak pakai senter, tidak pakai obor, karena kalau dihidupkan obor nampak Abu Jahal, Abu Lahab dari bawah. Oh, itu dia, tangkap dalam keadaan gelap. Sedangkan zaman sekarang terang benderang pun tak sanggup awak naik. Malam tu naiklah dua orang hamba Allah ni ke atas, naik sampai ke atas sudah nampak ini guanya, nama gua Jabal Sur, ada gua di dalam. Lalu kata Abu Bakar, jangan kau masuk ya Rasulullah, biar aku masuk dulu, biar aku periksa dulu, cek dulu. Masuk Sayyidina Abu Bakar ke dalam gua, diperiksanya tak ada apa-apa, silakan masuk ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar dulu masuk? Dia mau nyawa ini terpelihara. Kalau engkau yang mati ya Rasulullah, semesta alam berduka. Orang Pekanbaru, seandainya Nabi Muhammad dulu mati malam itu, orang Pekanbaru ini masih menyembah pokok kayu, batu, hantu. Nabi Muhammad malam itu dijaga Sayyidina Abu Bakar. Biarlah aku yang masuk dulu ke dalam. Andai ada singa tidur malam itu, mati Abu Bakar, diterkam singa. Andai ada ular anaconda, ular sawah besar, mati Abu Bakar. Biarlah aku mati ya Rasulullah. Fidaka, aku yang menjadi penebus nyawamu ya Rasulullah. Begitu cintanya dia. Maka jangan kita cemburu. Tidurlah Nabi di paha Abu Bakar. Saya dekat dengan Ustadz jurnalis, tapi belum pernah saya tidur di paha dia. Untuk tidur di pahanya takut saya cemburu pula istri. Masih ada segan, masih ada sungkan. Nabi dengan Abu Bakar tak lagi ada rasa sungkan, tak berjarak lagi persahabatan. Tidur dari paha Abu Bakar. Tak lama tertidur karena capek naik ke atas tengah malam. Tiba-tiba terjaga Nabi SAW. Kenapa terjaga? Menetes air dari atas, pas jatuh ke pipi dia. Air embun tak mungkin, air hujan tak mungkin. Dalam gua batu mana berembun batu? Air apa ini Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku disengat binatang berbisa ya Rasulullah. Aku tak menahankan, tak bisa kutahan lagi. Kakiku bisa kutahan tak bergerak, tetap lurus walaupun menggeletar, tapi air mata ini tak bisa kutahan. Bapak ibu yang pernah digigit lipan, yang pernah disengat kalajengking, yang pernah digigit ular, tahu macam mana rasanya sakit. Begitu tengok prosesnya saudaraku. Hijrah ini mengajarkan kita bagaimana berproses. Nabi tak langsung pergi, transit dulu. Selama transit itu berapa lama? 3 hari 3 malam. Yang mengantarkan makanannya siapa? Asma. Yang membawa makanan ke atas itu perempuan, namanya Asma. Yang membawa berita, ini berita bahwa Nabi sudah hilang, tentu hiruk pikuk di Makkah. Ini berita mesti update ke atas. Siapa yang bawa berita? Namanya Abdullah, anak Abu Bakar Siddiq. Malam dia tidur di atas, siang dia ke bawah mendengar berita, dengar berita, naik ke atas. Ingat, yang menjadi pengganti stuntman tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Ada pula satu di bawah pura-pura mengembala kambing. Mana tahu nanti musuh kasih kode. Amir bin Fuhairah namanya. Ada pula penunjuk jalan, gaet. Nanti dari kota Makkah kita jalan khusus, bukan jalur biasa. Siapa penunjuk jalan? Abdullah bin Uraitid, 6 pengawal Nabi. Inilah job description, pembagian kerja. Jadi, tapi dia berperan. Kelingking tidak lebih kecil jasanya daripada ibu jari. Ibu jari tidak jauh lebih hebat daripada kelingking. Karena banyak yang bisa dilakukan kelingking tapi tak bisa dilakukan ibu jari. Di antaranya mengorek hidung. Mana bisa begini? Besar pula bang hidung. Selama mereka di sana itu, tiba-tiba datanglah kafir Quraisy ini sampai ke atas. Ini pintu gua. Kaki kafir Quraisy itu di depan mata Abu Bakar. Ini mulut gua. Orang kafir Quraisy tegak, nampak oleh mata Abu Bakar kaki. Andai orang kafir Quraisy itu menengok ke bawah, pastilah dia menangkap kami. Disitulah gemetar Abu Bakar. Disitulah apa kata Allah dalam Quran cerita. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau cemas, jangan kau sedih, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan. Inilah yang menjadi inspirasi Aid Al-Qarni menulis buku berjudul La Tahzan. Lahnya panjang, La Tahzan. Ini banyak sekarang orang setelah baca ini latah dia, gara-gara baca apa kau baca? La tahzan. La tahzan, jangan sedih.
Diterjemahkan bahasa Inggris, don't be sad. Jangan sad. Hidup ini penuh dengan masalah, saudara. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati sih. Jelas. Oleh sebab itu apapun yang datang, la tahzan. Innallaha ma'ana. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini. Kalau kau sangka kita di sini berdua, wahai Abu Bakar, Allahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan pernah merasa sepi, merasa ramai di tengah kesepian, merasa sepi di tengah keramaian. Datanglah ayah Abu Bakar. Ayah Abu Bakar ini kafir, tak Islam, namanya Abu Quhafah. Orangnya benci betul sama Nabi. Lalu dia bertanya kepada Asma, Asma, ya ayahmu mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad. Oh, habislah emas ayahmu dibawanya. Masih ada Datuk. Mana kalau masih ada? Kalau Datuk tak percaya, cobalah pegang. Ambil Asma, coba Datuk pegang. Ayah Abu Bakar ini utuh. Oh, masih ada lagi, masih ada. Oh, ada hal-hal. Ini dalil boleh membohongi orang buta yang kafir. Akhirnya ayah Abu Bakar itu masuk Islam tahun ke-8. Nabi SAW di sana 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, masuk malam Senin bertolak. Malam Senin tak dihitung karena di awal itu mereka bertolak. Nama gaib penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik non muslim. Ini dalil boleh mempekerjakan non muslim kalau dia tidak terkait agama. Bapak pimpinan perusahaan, kebetulan yang paham IT ini si musyrik. Orang Islam ada tapi tak pandai, gagap teknologi, apapun dia tak bisa, asal dipegangnya koslet kabel-kabel. Maka boleh dipakai si musyrik tadi. Musyrik, sini kau sebentar, ini tolong kau uruskan kabel-kabel ya, ini laptop saya ini tolong kau perbaiki ya, tapi jangan ada terkait agama. Jangan pula dibuatkannya password, udah pasang, udah apa passwordnya, haleluya Pak, janganlah. Mereka pun bertolaklah pada malam Isnin, bertolaklah mereka, tapi jalannya jalan khusus, Makkah Madinah, Laut Merah. Kalau ditelusuri gurun pasir cepat sampai, tapi ditangkap musuh. Mereka pun ke kiri menelusuri Sawahil, tepi Laut Merah, menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika mereka sedang berada di gurun pasir panas, tiba-tiba di belakang nampaklah naik ke atas debu. Kalau debu naik ke atas berarti ada orang berkuda. Ya Rasulullah, ada pasukan berkuda mengejar kita. Biar aja, kata Nabi. Tak berapa lama mendekat orang berkuda tadi, kaki ujung kudanya masuk ke dalam pasir, berguling-guling dia terjungkal. Namanya Suraqah ibnu Malik. Naik dia balik, naik ke atas kudanya, dia kejar lagi sampai dia di depan Nabi SAW. Kata Suraqah bin Malik, Muhammad, seumur hidupku tak pernah aku jatuh dari kuda. Sama macam saya pun seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda. Kemarin waktu naik kuda di depan Masjid Al-Falah, tegak saya 4 orang megang tali kuda, foto, habis foto turun lagi untuk update status saja. Aku tak pernah jatuh dari kuda Muhammad, tapi hari ini jatuh. Disinilah aku yakin bahwa yang ku kejar ini bukan manusia, tapi Rasul utusan Allah SWT. Padahal dia berangkat dari rumah, niatnya satu, niatku dari rumah mau memancung kepala Muhammad, karena sudah dijanjikan siapa yang bisa memotong kepala Muhammad, bawa hidup atau mati, maka dapat hadiah 100 ekor onta. Satu onta paling murah, onta bekurap lah itu, 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 miliar. Siapa yang bisa menangkap kepala Muhammad akan dikasih 3,5 miliar. Berangkat Suraqah dari rumah, niatnya satu, bagaimana kepala Muhammad bisa dipancung dan dapat duit 3,5 miliar, tapi balik membawa iman. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang berangkat dari rumah atas nama Allah, tapi balik bawa duit haram. Abang cari rezeki ya Adinda, iya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, bawa duit haram. Tersenyum Suraqah bin Malik nanti di akhirat. Aku keluar rumah, niatku mau memancung Muhammad, duit 3,5 miliar di kepalaku, tapi aku pulang membawa la ilaha illallah. Kau dari rumah bawa la ilaha illallah, balik bawa duit haram. Malu kepada Suraqah bin Malik. Namanya Suraqah, sifatnya serakah. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Satu pinta aku kepada engkau Suraqah. Apa ya Muhammad? Arif anna, sembunyikan cerita tentang kami. Kepala Nabi tak jadi dia potong,
balik membawa hidayah, balik dia ke kota Makkah Al-Mukarramah, diam 1000 bahasa, tak cerita apapun. Nabi lanjutkan perjalanan. Nengok jam itu tak ada, itu saya aja. Nabi pun melanjutkan perjalanan, lalu kemudian sampailah ke peternakan kambing. Ada satu aturan tak tertulis, kalau lewat di peternakan sapi, kambing, onta, boleh minta susu kambing. Penjaga kambing, ya, minta kami susu kambing. Tak ada. Masa paceklik, kemarau, panas, tak ada. Tapi kalau kau mau coba nih, diambilnya satu kambing. Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, Abu Bakar Siddiq memeras susu kambing, lalu ditampungnya, disapunya bagian bawah. Abu Bakar Siddiq menyapu bagian bawah. Dia tak mau pasir jatuh ke jubah Nabi SAW. Tengok akhlaknya. Setelah dia sapu, dia bagi. Minumlah Rasulullah. Nabi pun meminum air susu kambing. Ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar? Fasyaribahun Nabi hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu kambing itu sampai hausku hilang. Ketika Nabi meminum itu, hausku hilang. Abdul Somad belum sampai ke tingkat itu. Ketika Pak Jalal meminum air itu, aku pun makin haus. Belum sampai kita ke tingkat. Itulah namanya empati. Menangis nengok orang susah, simpati. Tapi ada yang lebih hebat daripada simpati. XL Pak Ustaz, enggak. Empati. Bisa merasakan perasaan orang lain. Kita tak perlu kawan yang pintar, merasa pintar. Sekarang kan orang banyak merasa pintar. Yang kita perlukan itu adalah kawan yang pintar merasa perasaan kita. Saya kalau sudah berkawan sama kawan yang merasa pintar, tak lama saya berkawan. Kejap aja. Habis itu ada firaqu baini wa baini. Say goodbye. Tapi kalau sudah kita berkawan sama orang yang pintar merasa, jam 12 diajaknya singgah ke rumah makan, itu kan pintar dia merasa. Sampai mereka melanjutkan perjalanan di suatu kampung malam. Malam itu kami sholat isya, makmumnya 70 orang, kata Abu Bakar. Ini aneh. Belum pernah mereka kampung itu mereka masuki. Kenapa bisa ada makmum 70 orang? Ini menunjukkan bahwa dakwah tetap ada walaupun nyawa di ujung tanduk. Sempatkan berdakwah. Rupanya mereka waktu dikejar-kejar musuh, didakwahinya kepala suku masuk Islam langsung sholat isya. Loh, belajar baca Fatihahnya kapan? Orang Arab itu cepat hafalannya, langsung. Habis bersyahadat masuk Islam, sholat berjamaah. Nah, dulu begitu, orang kita enggak. Habis bersyahadat langsung minta sarung, langsung minta zakat mu'alaf. Bukan begitu, langsung sholat berjamaah. Ini menunjukkan dakwah tak boleh terhenti. Akhirnya sampailah mereka ke kota, namanya kota itu bernama kota Quba. Bapak Ibu dibawa ke masjid Quba. Di Quba ini Nabi mendirikan satu masjid, itulah dia masjid Quba. Siapa yang sholat di masjid Quba 2 rakaat, sholat sunat, sama pahalanya macam umrah. Nabi sampai hari Senin dari Gua Jabal Sur, berangkat hari malam Senin sampai hari Senin. Senin ke Senin 12 hari. Senin ke Senin 8 hari 8 malam. Kalau hitung sama yang 3 malam tadi, itu lebih kurang 12. Itu menunjukkan naik onta dari kota Makkah ke Kuba 8 hari 8 malam. Sampailah hari Senin 4 malam pula menginap di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri satu masjid. Itulah Masjid Kuba. Apa pelajaran dari sini? Mereka dulu 4 malam berdiri satu masjid. Setelah 4 hari 4 malam, pas hari Jumat pagi bertolak. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat pagi bertolak. Masuk waktu sholat Jumat, mereka sholat di kampung Bani Salimah. Kampung Bani Salamah, mereka sholat di situ. Itulah masjid dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz, tempat Nabi sholat Jumat pertama, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Bapak Ibu sekalian, itu coba tengok sebelah kanan, itu Masjid Al-Jumu'ah. Di sanalah Nabi pertama kali sholat Jumat ketika, kalau saya yang bawa jamaah umroh gitu. Itulah pertama kali. Tapi alhamdulillah sejak awal saya bawa jamaah umroh sampai sekarang belum pernah ada jamaah bertanya, Pak Ustaz, mana Masjid Al-Jumu'ah? Belum. Yang ditanya, Ustaz, di mana tempat beli ceret kuning? Di mana tempat beli tempat celak? Di mana tempat beli batu, Pak Ustaz? Ini menunjukkan kita mesti ngaji dulu. Ngaji dulu tentang hijrah. Jadi ketika itu nanti kita perjalanan umrah itu napak tilas. Oh, ini Kuba yang diceritakan Ustaz kemarin. Oh, ini dia Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian hari Jumat bertolak, sampailah di mana nanti ontaku turun, di situ aku tinggal. Pas ontanya itu turun, itulah di tempat Masjid Nabawi yang sekarang. Dibuatlah Nabi rumah di sampingnya, itulah rumah dia. Yang makam dia itu sekarang, itulah rumah Nabi bersama Aisyah.
rumah Fatimah di belakang bersama Sayyidina Ali, lalu kemudian mimbar Nabi. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Mimbar 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah yang disebut dengan Taman Raudhah. Ma baina mimbari, antara mimbarku, ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ketika Nabi tegak di atas mimbar itu, nampaknya haud, telaga. Apa yang kau tengok tadi Rasulullah? Aku menengok telaga yang nanti kalian akan minum di telaga itu, kalian tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taman Raudhah, di antara ciri Taman Raudhah, karpetnya hijau. Pas karpet masjid alhamdulillah pun hijau pula. Kita serasa di Taman Raudhah sekarang. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sederhana. Jangankan karpet, tiangnya batang korma, lantainya pasir, maka Nabi sholat pakai sendal. Atapnya pelepah korma yang dianyam dengan daun korma, dinding labin, tanah liat, dicetak tanah liat, disusun, tak pakai semen. Tanah liat kok bisa, karena di sana jarang hujan, maka disusun. Sholat. Pernah suatu malam Nabi sholat, bangkit dari ruku, keningnya berpasir sekaligus bercampur tanah karena hujan, tembus air hujan ke bawah. Nabi Muhammad SAW. Pernah dia sholat, tiba-tiba dia buka selop, karena sholatnya pakai sendal kena pasir. Ketika dia buka sendalnya, semua sahabat di belakang membuka sendal. Kenapa kalian buka selop? Karena kami tengok engkau buka selop, kami buka pula selop kami ya Rasulullah. Aku buka selop tadi karena Jibril datang mengatakan selopmu bernajis. Kalau ada cerita tentang Arab Badui kencing dalam masjid, ya kena pasir. Datang orang Arab Badui kencing dia, sahabat sudah mencabut pedangku, pancung kepalanya Rasulullah. Jangan, da'hu wa sya'nahu, biarkan dia selesaikan urusannya. Setelah selesai diambil air, disiramkan ke bekas kencing itu. Karena kalau di pasir disiramkan, kencingnya turun ke bawah, air suci tinggal di atas. Ini dalil-dalil menunjukkan bagaimana masjid Nabi sederhana, tapi di sanalah dia mendidik sahabat. Muhajirin, Ansar, Quraisy, non Quraisy, Arab, non Arab, kalau sudah masuk masjid jangan bawa-bawa golongan lagi. Setelah masuk masjid jangan bawa-bawa suku lagi. Bapak Ibu pernah tak masuk ke masjid? Masjid Minangkabau yang Jawa dilarang masuk, pernah? Tak ada. Kalau sudah masuk masjid, walaupun masjid itu didirikan oleh orang-orang perantau, orang apa namanya, tapi kalau sudah masuk ke dalam silakan sama, semua bacaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pembangunan yang pertama dilakukan Masjid Nabawi, tanahnya tanah wakaf Nabi. Ada orang mau berwakaf dibayar Nabi, dan sampai sekarang mengalir pahalanya kepada mereka yang berwakaf. Direnovasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, lalu sebagiannya komplain, kalau kau perbaiki berarti bangunan-bangunan yang lama ini nanti tak terpakai lah wahai Utsman. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana